Hey guys, balik lagi sama Haru. Nah, sebelum kita benar-benar mulai nih, aku mau ngucapin dulu sama kalian Merry Christmas untuk kalian yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga 2021 nggak seampas 2020 ya gengs. But berhubung kita sudah memulai di tahun yang baru ini, di tahun 2021, aku mau bacain kalian forecasting mengenai 2021 per zodiak. Ya gengs, jadi simak kontennya kali ini. Mungkin aja kalian akan menemukan beberapa hal-hal yang harus kalian hadapi ya. Maksudnya ya, ini kan berupa warning ya. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam topiknya, seperti biasa aku akan jelasin ke kalian mengenai dua kartu yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini ada kartu warna coklat dan warna biru ya, gengs. Jadi aku pakai dua deck. Yang coklat aku pakai untuk bacain karir, dan yang biru aku pakai untuk bacain percintaan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini aku udah ambilin 12 kartu masing-masing di deck ini ya. Nanti aku akan langsung siapin, aku langsung tebar aja di dalam videonya. Jadi kalian bakal lihat di samping sini juga. Aku akan langsung bacain mulai dari Januari sampai Desember ya. Terus nanti aku akan juga kasih deck khusus yang lumayan khusus ya. Memang ini decknya agak unik dan aku akan pakai itu untuk ngeliat keadaan tambahan aja. Jadi kayak rangkuman gitu loh, apa yang harusnya kalian hindari atau bakal ada surprise apa sih sebenarnya di 2021 itu, kayak saran tambahan aja, oke? Oke, jadi sekarang di depan mata kalian di sebelah sini udah ada 12 kartu ya untuk para Aries di tahun 2021 karirnya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan aku boleh jelasin dulu, ini mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ya. So, untuk per bulannya ini aku ambil satu kartu dan inilah hasilnya. Kalau misalnya kita lihat di Januari, sepertinya Aries nih memang punya suatu permulaan yang manis ya, yang bagus gitu. Meskipun hampir tidak ada negatifnya, aku lihat, tapi tetap namanya perjuangan pasti ada susahnya ya gengs. Jadi kalau misalkan aku boleh ngomong sedikit, Aries mulainya tuh nggak langsung ambiar banget kayak mungkin zodiak-zodiak lain ada yang ambiar ya. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini Knight of Swords nih naiknya tuh mulus gitu loh. Tingkat stresnya ya, stres pasti ada ya gengs. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini, tingkat stresnya tuh naiknya tuh mulus gitu loh, siung gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat di Februari nih ada Seven of Wands. Kalau misalkan kita lihat nih, sepertinya namanya tantangan tuh di bulan Februari udah mulai mengancam ya, mengancam jiwa dan raga dan segala tenaga emosi Aries. Jadi kalau misalkan aku boleh sedikit saran, Aries boleh mulai serius di bulan Februari. Januari kalian masih boleh santai lah jatuhnya ya. Next kita akan bacain Maret. Sepertinya Maret ini bakal ada suatu perubahan yang cukup tidak menyenangkan untuk para Aries ya. Kenapa sih nggak menyenangkan? Karena yang namanya belajar ulang dari awal atau mengenal suatu lingkungan baru, mungkin kalian mau dapat kantor baru, mungkin kalian mau dapat karyawan baru, bos baru, I don't know. Pokoknya semuanya baru karena di sini page ya. Page of Wands, Aries harus lebih terbuka dengan hal-hal sosial ya, terutama karena sini Wands. Hal-hal sosial yang baru. Jadi kalau Aries-Aries yang introvert nih, ini udah musuh besar banget deh ya buat kalian. But anyway, namanya kerjaan, namanya karir harus dilawan rasa tidak nyamannya ya. Terus kalau misalkan kita lihat nih, ini kan udah masuk ke bulan Aries nih ya, Maret ke April. Kalau misalnya kita lihat di sini ada The Hermit. Bulan Aries kayaknya karir semuanya plong lancar ya. Saatnya kalian kembali ke man cave kalian, ke goa kalian masing-masing.
untuk merefleksikan diri. Jadi memang aku lihat di sini pada bulan ulang tahun kalian tuh super santuy banget ya. Meskipun begitu ya nggak boleh terus-terusan istirahat ya Aries, namanya karir semuanya harus dikejar ya. Wah ini langsung bagus nih ya. 1, 2, 3, 4 bulan yang cukup tenang dimulai dari bulan Mei ya. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh sorry, aku lupa ngeliat yang ini. Agustus, September, Mei sampai September aku ngeliat ini bagus banget. Karir Aries tuh dimulai dari bulan Mei udah cukup atas ke atas gitu loh ya. Soalnya Aries nih banyak beruntung nih tahun depan untuk soal karir. Meskipun ya aku nggak tahu keadaan COVID masih gak jelas ya, tapi anyway tidak mempengaruhi karir Aries sama sekali. Karena di bulan ini Mei ya, Ten of Cups ini kita ngelihat Aries tuh bakal banyak banget happy-nya, passion-nya tuh terjawab semuanya. Karena Cups di sini bukan cuma Pentacles kayak ini ya, sama di bulan apa nih September ya. Kalau kita ngomongin Cups di karir, Ten of Cups bulan Mei ini tuh penuh kebahagiaan. Apapun yang kalian kerjakan tuh tercapai targetnya. Mungkin karena kalian tuh juga ada dorongan dari waktu istirahat kalian di bulan April ini ya. Jadi Aries nih aku lihat bensinnya full gitu loh. So apapun yang kalian lakukan, mau kalian santai, mau kalian sibuk, pokoknya endingnya resultnya tuh bagus, membahagiakan gitu loh ya. Mungkin kalian mau bikin bisnis baru, usaha baru, I don't know, it's up to you, terserah kalian. Tapi intinya endingnya bagus ya. Juni adalah waktunya perubahan besar di karir kalian. Karena ini Wheel of Fortune ya, atau Wheel of Karma. Tapi meskipun ini ada double meaning, karena Fortune dan Wheel of Karma ini, Wheel of Fortune dan Wheel of Karma atau sebutan lainnya ya, ini aku lihat tuh kita ngomongin soal timing, soal waktu ya gengs. Jadi waktu yang kalian investkan di karir kalian bisa aja antara kalian harus bayar karma atau kalian dikasih karma baik gitu ya. So it all depends dari 5 kartu sebelumnya ini. Aries harus mulai menabung karma baik di kerjaan di bulan ini, di 5 bulan sebelumnya gitu ya. So, apa yang kamu tebar, apa yang kamu tuai akan kelihatan di bulan ke-6, di bulan Juni, 1, 2, 3, 4, Juli. Sorry gengs, Juli ya. Tapi karena aku ngeliat di bulan ini Agustus ya, 6, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya di bulan Juni akan terlihat di Juli. Tapi karena di Juli Ace of Pentacles nih, kalau kalian lihat di sini, menurut aku ini kalian lebih ke arah ini ya, ada sebagian dari kalian yang memang harus bayar karma jelek, tapi yang dapat karma baik pun di area kerjaan itu juga banyak ya gengs. Jadi kalau misalkan aku boleh jelasin sedikit, kemungkinan besar antara kalian harus menginvest atau diinvest sama orang ya. Atau kalau misalkan kalian ada yang menjadi karyawan, mungkin sudah saatnya kalian naik jabatan gitu loh. Jadi Aries tidak semuanya tuh jelek ya, aku lihat. 4 of Wands, 8 of Pentacles. Kalau misalkan kita lihat di 4 of Wands-nya di bulan Agustus nih ya, kita ngomongin 4 of Wands. 4 of Wands itu kalau di tarot kita ngomongin organisasi ya. Di karir ini kita ngomongin soal sebuah perusahaan, sebuah company, sebuah kerjasama dengan orang-orang di sekitar kalian yang bekerja dengan kalian ya. Ini melambangkan sebuah kerjasama yang sangat-sangat baik, tapi
apapun yang baik pasti ada jeleknya, gengs. Jadi kalian harus lebih berhati-hati aja. Jangan sampai kalian tuh terlena, kayaknya ini udah bisa ditinggal deh, terus kalian tinggal gitu aja. Nggak boleh kayak gitu. Tetap Aries harus bekerja keras ya. Next kita akan bacain Agustus September. September ada Eight of Pentacles ya. Di sini memang kalian kalau tadi kerjasama, kita ngomongin image ya. Kita ngomongin nama, portfolio di Eight of Pentacles ini. Jadi Aries yang memang terkenal brutalnya ketika bekerja. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kalau ngomong kasar atau tidak bisa mengontrol emosi kalian di depan orang-orang. Ini kalian perlu berhati-hati banget di bulan September. Kenapa? Karena apapun yang kalian kerjakan di sini nih, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bisa aja semuanya tuh runtuh di bulan September ini. Kalau misalkan kalian tidak berhati-hati dalam berbicara, dalam bertindak, membuat keputusan, ini bisa aja hancur di sini. Karena kalau misalkan kalian lihat di Eight of Pentacles-nya ini, ya, meskipun Eight of Pentacles ini tuh portfolio bagus nih, orangnya bekerja keras, tapi ada asap di sini, gengs, ya. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati banget, gak boleh terlalu membara atau macem-macem meskipun tujuan dan niat kalian tuh baik, gengs, ya. Tetap gak boleh seperti itu. Karena gak banyak orang yang bisa membaca situasi loh kayak kalian, ya. Atau bahkan kalian kadang-kadang pun bisa miss, ini orang tuh moodnya lagi jelek, atau gaya bicara mereka lagi jelek, atau kayak gimana. Pokoknya pay attention aja, oke? September, Oktober, November, Desember. Oktober adalah waktu yang sangat-sangat krusial dibanding semua kartu di atas dan sebelumnya inilah ya. Karena kita ngomongin timing lagi nih, sama kayak di bulan Januari ya. Four of Swords ini sepertinya akan banyak banget masalah di bidang karir kalian ya. Karena selain orang, kalian juga harus berhadapan dengan waktu, atau kalau kalian yang jualan nih, mungkin ada waktu produksi yang tersendat juga gitu ya. Di sini ada burung gagak kalau misalkan memang kalian kelihatan di kameranya ya. Adanya suatu pesan yang tidak jelas di sini yang bisa membuat kalian tuh hancur gitu loh. Ada yang mau adu domba kalian gitu loh. Karena di sini juga ada simbolisasi checkerboard atau papan catur ya. Itu artinya bagaimana kalian bisa membalikan suatu situasi yang buruk tanpa harus berdebat atau memulai perang lah ya. Jatuhnya seperti itu. November dan Desember sepertinya memang masa-masa keemasan kalian bisa dilihat dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tapi di akhir tahun nih, 3 bulan terakhir sepertinya memang banyak struggle-nya nih. Sama kayak di Januari dan Februari dan Maret kalau aku lihat. Kenapa? Mungkin ini masalah kepala sama kepala nih ya. Jadi kepala sama kepala ini tuh beradu kalau aku lihat. Dan bisa aja ini membuat suatu perpecahan di mana kalian bisa loss uang yang cukup banyak kalau misalkan kalian tidak hati-hati dalam bertindak ya. Energi untuk 2021 di karir Aries sih sebenarnya bagus, tapi bagaimana kalian membuat suatu perencanaan atau ngolahnya lah ya, ngolahnya tuh yang bagus gitu loh. Karena Knight of Pentacles di bulan Desembernya, aku jelasin November dulu aja lah ya. Oktober, November ini seperti yang tadi aku udah bilang, bagaimana kalian bisa beradu atau berdamai dengan orang-orang yang gimana ya, keras kepala, sama-sama alpha gitu loh. Kalian kan Aries nih ya, belajarlah bernegosiasi. Itu sih saran aku untuk di bulan November ini. Sedangkan kalau misalkan di Desember ini aku ngelihatnya lebih ke arah bagaimana kalian bisa
mengumpulkan motivasi, atau kalau misalkan kita ngelihat pentacles di sini, mungkin kalian akan butuh suntikan modal baru untuk usaha kalian, bagi kalian yang buka usaha. Tapi kalau misalkan kalian yang karyawan, sepertinya bakal banyak orang yang berusaha untuk bikin kalian tuh jadi umpan ke bos-bos kalian, ya. Aries tidak biasanya akan jatuh ke dalam lubang yang seperti ini, ya. Tapi boleh berhati-hati aja, oke? Terus kita udah sampai di penghujung ini ya, penghujung acara lagi. But ya, anyway, kalau kalian lihat ada 2 kartu di sebelah sini ya, kiri dan kanan ini. Ini tuh kita ngomongin challenge apa sih, atau ada pesan-pesan tambahan apa sih di bulan 2021 untuk area karir kalian. Dan ini kartunya aku bilang khusus ya. Jadi di sini ada Two of Swords dan Ace of Swords ya. Bagaimana kalian bisa bertanda kutip meditasi atau berpikir, menyusun rencana secara rapi gitu ya untuk area karir kalian. Tapi di sini Ace of Swords, karena ini dua-duanya sword, mungkin memang ini menjadi tahun yang meskipun kalian beruntung, tapi risk dan reward itu benar-benar hampir 50-50 lah ya perbandingannya. Jadi kalau misalkan memang kalian punya ini ya, apa namanya, rencana atau apapun itu yang berhubungan dengan karir kalian, kalau misalkan kalian emang mau tanda kutip judi nih ya dalam urusan karir kalian ini, boleh aja, tapi tetap pertimbangin risk dan reward kalian. Potensi kerusakannya apa, kalian dapat apa. Kalau misalkan memang nggak worth it, ya jangan gitu loh. Jangan sampai kalian merusak diri sendiri. Self-destruct. Aries tuh punya kebiasaan self-destruct yang kurang bagus ya, gengs. Jangan kayak gitu. But ya, anyway, so kita akan lihat untuk sarannya. Ini kalau misalkan karena ini kartu yang khusus, jadi aku akan satuin kartunya dan ini menjadi satu kartu. Sarannya tuh apa ya? Kalian kalau misalnya dilihat di sebelah sini, kelihatan lah ya di sini, nih ya. Orang dengan 2 pedang dan semedi, terus ada 1 pedang, Ace of Swords ini. Jadi kalau aku boleh bilang, gimana menghindari suatu situasi yang tidak mengenakan ini adalah kita ngomongin soal perspektif, oke? Para Aries harus bisa tanda kutip bermain catur dengan lawannya gitu. Jadi gimana kalian tuh harus bisa memperhatikan pergerakan lawan-lawan karir kalian gitu ya. Karena di sini aku lihat lawan kalian siapapun itu, mau itu partner, mau itu musuh beneran, aku nggak tahu, ada aja musuh dalam selimut ya. Kalian itu udah bisa memprediksi sebenarnya, dan kalian optimis kalian bisa ngalahin mereka. Tapi namanya orang kalau misalkan kebaca terus kan aneh juga ya, pasti ada yang disembunyiin. Nah itu yang kalian harus hati-hati. Aries gak boleh over optimis ya. Jadi sekian untuk bacaan karir Aries di tahun 2021. Sekarang kita akan lanjut ke percintaan Aries di tahun 2021, oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke area percintaannya Aries di tahun 2021 ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini udah dengan kartu atau deck warna biru ini ya, Deck of Mermaid ya. Jadi deck ini memang bagus untuk melihat area-area percintaan. Kalau sedangkan yang tadi memang lebih ke arah general aja sih sebenarnya. So, kita langsung mulai aja ya. Di Januari ada Knave of Wands. Knave itu page ya, kalau misalkan di tarot biasa. Cuman ini kan memang bahasanya agak sedikit diubah dikit ya di deck ini ya. But ya, sepertinya Aries nih percintaannya 50-50 nih aku lihat ya. Kalau misalkan dari keseluruhannya ini memang agak 50-50. Kenapa? Soalnya di Januari banyak banget hal-hal yang menanti para Aries ya, baik yang jomblo maupun yang
berpasangan, sepertinya Aries ini cukup sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Di tahun baru ini dengan harapan-harapan baru, ya harapan-harapan yang entah menjadi wacana doang atau enggak. But anyway, sepertinya Aries nih banyak banget mengalami suatu kejadian yang stagnan, yang benar-benar bikin bosen gitu loh di relationship kalian atau hubungan kalian, atau misalkan kalian yang para jomblo nih ya, kayaknya lagi males aja gitu nyari pasangan ya. Di Februari, Ten of Pentacles, Magician, ini agak nyambung ya, aku lihat dari energinya sih. Sepertinya Aries yang jomblo baik maupun yang berpasangan berbahagia ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, mostly karena banyak banget hal-hal yang dipenuhi oleh pasangan hidup kalian ya. Baik kalian udah married atau masih pacaran, atau misalkan jomblo. Yang jomblo mungkin akan ada satu sosok yang bakal nemenin kalian. Tapi buat yang jomblo, khusus yang jomblo, sepertinya sosok ini tuh punya pasangan. Jadi kalian para Aries tuh harus hati-hati. Kalau misalkan mau menikung, ya aku sih nggak ikut campur ya sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau nikung, boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi kalau bisa jangan, oke? Ten of Pentacles, The Magician, Februari, Maret. Tapi kenapa ya kok di area ulang tahunnya Aries nih ya, di bulan April, Four of Swords, dalam artian mungkin ini adanya suatu perpecahan atau suatu informasi yang sebenarnya kalian itu tidak boleh tahu mengenai si sosok ini gitu ya. Jadi mungkin aku agak skip untuk Maretnya karena ini nyambung nih ya. 1, 2, 3. Kalau misalkan memang ternyata si sosok itu punya pasangan, kalian harus berani membuat suatu keputusan yang mungkin cukup pahit ya gengs. Atau misalnya kalau misalkan kalian sudah married atau punya pasangan, hati-hati pasangan kalian tuh ada yang akan mengganggu gitu ya. Mungkin dari Ariesnya sendiri, antara pasangannya yang diganggu atau kalian justru yang diganggu ya. Harus hati-hati. Kalau misalkan memang kalian mau mempertahankan suatu hubungan, pastinya nggak lepas dari ini ya, keputusan yang sedikit-sedikit pahit atau bisa jadi manis kalau misalkan kalian memang memutuskan untuk setia. But anyway, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sorry gengs, emang ini energi agak-agak neken ya. Jadi kalau misalkan aku lihat di sebelah sini ada kartu Justice. Ini sepertinya menjadi bulan-bulan penentuan apakah hubungan kalian akan berhasil, lanjut, atau udahan ya. Jadi tergantung banget dari apa yang kalian lakukan di 4 bulan sebelumnya, Januari, Februari, Maret, April ini. Penentuannya nanti di Mei ya. Gimana pun hasilnya, sepertinya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di Juni ini aku lihat memang adanya ego yang bermain ya. Jadi the world di sini kalau aku lihat memang kalian dikelilingi oleh kebahagiaan, tapi Aries dengan egonya yang cukup besar ini, sepertinya kalian harus lebih tanda kutip mementingkan pasangan kalian. Atau at least kalau misalkan memang kalian se-egois itu, which is ya ada aja ya orang yang memang egois banget, minimal berpura-pura lah biar hubungan kalian tuh tidak berantakan gitu loh ya. Ini yang buat yang PDKT, yang punya pasangan, yang udah married ya, ini berlaku untuk kalian semua Aries yang punya sosok itulah ya. Kalau misalkan jomblo, mungkin kalian boleh menurunkan sedikit ego kalian. Jangan terlalu wah dalam berusaha mengambil hati si orang itu ya. Karena kesannya lebay aja gitu loh. Itu malah menjadi suatu move yang jelek gitu ya. So, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ace of Swords, Five of Wands. Wah, ini nyambung nih ya. Nyambungnya sampai akhir lagi. Kayaknya Aries nih memang kalau misalkan untuk urusan percintaan agak-agak kaku, agak-agak gengsi ya. Jadi sepanjang tahun ini bukan jelek, aku nggak bilang jelek, tapi hanya terganggu aja gitu.
Di bulan Juli sepertinya memang bakal ada suatu hal yang complicated banget, hal-hal yang memang perlu kalian tegaskan kepada pasangan kalian, PDKT-an kalian, siapapun itu. Atau kalau jomblo, bikinlah diri kalian menjadi approachable gitu loh. Jangan apa-apa ngomongnya tuh logika, pakai perasaan kalian sedikit ya. Karena Ace of Sword di sini kita ngomongin sword itu, kita ngomongin logika ya. Cara berkomunikasi, cara penyampaian kalian terhadap orang-orang tersebut, orang-orang yang kalian sayangi ya. Di Agustus nih sepertinya memang energinya Juli Agustus itu emang agak jelek ya, dan rawan banget untuk berantem. Five of Wands di sini aku melihat lebih ke arah konflik batin antara Aries dan diri kalian sendiri. Jadi bukan sama pasangan nih, aku ngelihat energinya nih ya. Tetap kalian harus kalau misalkan memang kalian butuh pendapat, curhatlah gitu. Jangan apa-apa semuanya dipendam sendiri, karena Aries tuh suka gitu. Apa-apa kalau misalkan ada masalah suka dipendam sendiri, sampai orang-orang di sekitar kalian, mau baik itu teman, pasangan kalian, gebetan kalian, siapapun, aku lihat di sini tuh menanggung suatu beban emosi ya, yang kurang bagus untuk hubungan kalian ke depannya. Jadi Aries kalau misalnya memang ada unek-unek, diomongin aja pelan-pelan, jangan pakai emosi ya. Karena Wands di sini elemennya api, dan ini melambangkan emosi yang destruktif. Next kita akan lanjut ke Agustus September. Knave of Pentacles. Setelah banyak ribut, setelah capek sama omongan-omongan orang ya. Kalau di sini aku lihat Page of Pentacles itu lebih ke arah masa-masa kalian istirahat atau Aries kembali kepada mode kerjanya. Kalau aku nggak salah inget tadi Aries tuh September tuh lumayan bagus ya, sampai September 8 of Pentacle tadi kalau aku lihat. Mungkin nyambung ya, sebenarnya nyambung aja sih. Mungkin kalian emang agak tersita perhatiannya ke arah karir atau kerjaan, dan ini berlaku ke percintaan kalian ya. Aku lihat memang ini nyambung tadi sama yang tadi. Oktober, bulan 10 ada Ace of Wands. Jadi kalau misalkan aku lihat di sini Ace of Wands itu lebih ke arah bagaimana di area percintaan kalian itu memulai hal-hal yang baru tanpa harus mengungkit-ungkit hal lama. Karena Ace of Wands di sini setengah badannya ada di air dan tangannya sendiri itu ada di atas ya. Jadi ada beberapa masalah yang memang masih terasa, masih nyebelin di dalam hati, menjadi suatu unek-unek yang gak enak banget untuk para Aries. Tapi di sini kayaknya aku lebih tekenin untuk orang-orang yang punya pasangan ya, atau PDKT-an. Lupain aja, ya nggak bisa dilupain juga sih ya, namanya juga kesel, gondok gitu ya. Tapi ini bulan yang bagus untuk memulai sesuatu yang baru dengan pasangan kalian. Mungkin kalian mau traveling, mungkin kalian mau tanda kutip menikah. Untuk yang mau nikah ya, congratulations. Ini adalah bulan yang tepat untuk kalian memulai sesuatu hal yang baru, oke? November dan Desember. Aduh, ini kayaknya di sepanjang 6 kartu ini, 6 bulan terakhir kayaknya banyak banget masalahnya ya. Karena di November ini aku lihat memang adanya bentrok antara dua kepala, adanya bentrok antara dua alfa, yang memang ini berhubungan dengan ego tadi nih. Mungkin asal-usulnya karena aku entah kenapa energinya ketarik ke kartu Magician ini ya. Jadi mungkin konflik dari bulan ini bisa aja nyambung ke bulan ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini memang kan kalau misalkan aku boleh jelasin sedikit di tarot, di Magician, setelah Magician, kartu-kartu ini semuanya kurang bagus ya. Jadi keseret nih dari bulan Januari, Februari, Maret sampai November, ini bisa aja ketarik ya gengs. Jadi buat kalian yang memang kerjaannya lari dari masalah ya, memang Aries punya trait seperti itu. Beberapa Aries, nggak semua memang.
suka pengen lupa aja, gak pengen diselesain gitu. Nah, ini bisa ketarik semuanya ke sini. So, Aries harus hati-hati karena sampai Desember ini akan terus ketarik masalahnya, ya. Kalau misalkan memang kalian nggak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah, minimal kalian ngomong atau kalian minta pengampunan kepada pasangan kalian, ya. Karena Ace of Pentacles di sini 2 kali, ada 3 malah tuh ya. 1, 2, 3 kartu Ace, dimana semuanya tuh memulai suatu permulaan. Karena Ace di sini angka 1 itu berarti memulai ya, gengs. Di sini kuncinya komunikasi. Di Ace of Wands ini kalian boleh berhati-hati di area sosial kalian. Mungkin ada gosip-gosip, mungkin ada omongan dari orang lain. Nah, itu mungkin kalian boleh dengerin. Tapi kalau misalkan gosip, ya sebisa mungkin gosipnya diluruskan biar semuanya enak ya. Karena memang meskipun Aries pintar menyembunyikan, tapi orang pasti ada aja yang tahu ya. And then ini nyambung ke sini, ke Knave of Pentacles ini. Sepertinya memang Aries nih jago lari ya dari masalah. Ace of Pentacles juga bisa berarti suatu permulaan di hubungan kalian, dimana itu sudah menyangkut tanda kutip masa depan kalian berdua. Kalau yang jomblo mungkin kalian bahkan malah akan ketemu pasangan di bulan Desember gitu ya. So that's it untuk percintaan Aries. Sekarang kita akan lihat untuk 2 kartu ini ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada Knight of Pentacles dan di sini ada King of Pentacles ya. Bagaimana kalian seorang kesatria harus berjuang untuk mendapatkan klarifikasi, mendapatkan cinta. Pokoknya kalian tuh harus memanifestasikan usaha kalian ke sesuatu yang nyata gitu. Jadi pasangan kalian nih kayak tadi nih, ini nyambung nih ya semuanya. Kalau misalkan kalian lihat, kalian harus bisa meraih tempat di hati orang-orang yang kalian sayang, biar mereka tuh merasa kayak, oh ternyata memang kalian ini patut untuk diperjuangkan misalnya. Atau kalian tuh patut untuk dimaafkan atau apapun. Jadi harus, karena di sini Pentacles, kalian tuh harus memberikan suatu bukti nyata, baik itu materi, sebagai tanda komitmen misalnya, atau misalkan dari action Aries yang memang ya rata-rata Aries lebih memilih action daripada kata-kata ya, untuk mencapai posisi kalian dari Knight jadi King ya, jadi naik kasta gitu. Meraih suatu kepercayaan di mata pasangan kalian atau orang-orang yang kalian cintai. Dan kalau misalkan kedua kartu ini digabung ya, kalian lihat di sini bagaimana seorang pasangan ya, Aries dengan pasangan mereka masing-masing harus bisa saling support ya. Jadi kalau misalkan memang kalian punya masalah, atau misalkan pasangan kalian punya masalah, kalian tuh harus bisa siap dan sigap untuk memberikan suatu support tersebut. Baik itu support moral, support secara materi, support secara apapun itu, mau kecil besar. Nah, ini yang tahun ini para Aries harus lakukan di percintaannya kalian, oke? So, semoga readingan aku membantu untuk kalian bersiap-siap menyambut 2021 di area percintaan ya para Aries. Semoga di 6 bulan berikut ini tidak seburuk yang kita kira. Aku juga nggak doain yang jelek-jelek, tapi ini berupa warning aja. Aries harus bisa lebih merefleksikan dirinya sendiri. Oke gengs, jadi sekian bacaan untuk kalian di tahun 2021. Aku harap seminimal mungkin kalian dapat clue. Kalian harus berhati-hati di bulan yang keberapa. Kalian harus berhati-hati tentang apa. So, sekian untuk bacaannya. Kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading sama aku, kalian boleh langsung ke Instagram aku, gampang banget, @tarotbyharu. Di situ di bio aku ada link untuk ke WhatsApp aku dan katalog aku. Nanti kalian bisa langsung pesen
kalian mau ambil sesi yang mana dan kalian akan langsung ketemu sama aku. Baik itu online atau kalau ada yang kalian mau beli sesi yang meet up, bisa juga ya, kita langsung ketemu. Oke, so I hope this helps. I hope you enjoy the video. See you.